Haji ke Baitullah adalah rukun Islam. Arti haji menurut bahasa adalah bermaksud, dan menurut syara adalah menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu, haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam firman Allah disebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sabda Nabi Muhammad SAW, hajju qabla an la tahajju. Qalu kaifa nahujju qabla an la nahujja. Qala antak udal arabu alal butunil audiyati yamna'unan nasa sabila. Berhajilah kamu sebelum kamu tidak bisa berhaji. Para sahabat bertanya, apa maksud kami berhaji sebelum kami tidak bisa berhaji? Beliau Muhammad SAW bersabda, barang siapa bangsa Arab akan berdiri di atas lembah-lembah, mereka menghalangi perjalanan manusia. Haji telah diketahui dari ajaran agama secara terang. Orang yang mengingkarinya kufur, kecuali jika baru masuk Islam atau berada di suatu tempat yang jauh dari ulama. Diriwayatkan, ketika Nabi Adam alaihissalam telah melaksanakan haji, maka Jibril berkata kepadanya, sesungguhnya para malaikat melakukan tawaf di bait sejak 70.000 tahun yang silam sebelum kamu. Pengarang kitab At-Tajid berkata, sesungguhnya orang yang pertama melakukan haji adalah Adam alaihissalam. Dia melakukan haji 40 tahun, 40 kali dari Hindia atau India dengan berjalan kaki. Ada seorang yang mengatakan, tiada seorang nabi melainkan melakukan haji. Abu Ishaq mengatakan, Allah tidak mengutus seorang nabi setelah Ibrahim, melainkan dia melakukan haji. Sebagian orang yang telah melakukan manasik mengatakan bahwa sesungguhnya haji tidak wajib selain kepada umat ini. Akan tetapi tentang waktu haji difardukan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum hijrah, sesuai yang tercantum dalam kitab An-Nihayah. Namun yang masyhur mengatakan sesungguhnya difardukan haji itu setelah hijrah. Selain dari di atas, ada juga pendapat yang mengatakan pada tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, dan tahun ke-9. Pada tahun 10 Hijriah telah terjadi haji wada yang disebut Hijjatul Islam atau haji Islam. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan haji setelah hijrah selain haji wada.
dan beliau sering melakukan haji sehingga tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Beliau juga melakukan umroh 4 kali setelah hijrah. Berdasarkan asal syara, haji tidak diwajibkan atas seseorang seumur hidupnya kecuali hanya 1 kali saja. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan haji setelah difardukan 1 kali, yaitu pada waktu haji wada. Sebuah hadis Muslim menyebutkan, "Hajjuna haza li'amina amlil abadi." Qala la balil abadi. Apakah haji itu yang ini untuk tahun ini atau untuk selamanya? Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak, tetapi untuk selamanya. Adapun hadis Baihaqi yang memerintahkan haji dalam setiap 5 tahun sekali menunjukkan nadab atau sunat, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man hajja hajjatan adda faradahu wa man hajja saniyatan dayana rabbahu wa man hajja salasa hujaji haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar." Barang siapa yang telah melakukan haji 1 kali, maka telah menunaikan kefarduan haji. Barang siapa yang telah melakukan haji 2 kali, maka dia telah mengulangi kepada Tuhannya. Dan barang siapa yang telah melakukan haji 3 kali, maka Allah mengharamkan rambut atau bulu dan kulitnya dari api neraka. Kadang-kadang haji diwajibkan lebih dari 1 kali kepada seorang jika ada perkara baru seperti nazar dan qadha. Adapun umroh, menurut pendapat yang lebih zahir, hukumnya fardu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, jihadun la qitalun fi al-hajju wal umratu wala tajibu fil umri illa marratan wahidatan." Sesungguhnya dia telah berkata, "Ya Rasulullah, apakah para wanita harus jihad?" Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, harus berjihad yang tiada perang di dalamnya, yaitu haji dan umroh, dan tidak diwajibkan selain 1 kali saja." Wahai saudara-saudaraku, barang siapa yang tidak terhalang oleh sakit yang memutuskan atau penguasa yang zalim dan mati sebelum melakukan haji, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Umar radhiyallahu an berkata, "Aku ingin sekali menyurati ke kota-kota agar menjadikan upeti atas orang yang telah mampu melakukan haji, namun dia tidak melakukannya." Sa'id ibni Ibrahim, An-Nakai, Mujahid, dan Tawus meriwayatkan, "Andaikan aku mengetahui seseorang yang kaya yang telah wajib melakukan haji, kemudian dia mati sebelum melakukan haji, niscaya aku tidak akan menyalatinya." Hal ini pernah dilakukan oleh sebagian ulama salaf yang dahulu karena seorang tetangganya yang kaya mati dan ulama salaf tersebut tidak menyalatinya.
Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mati dalam keadaan pada waktu hidupnya telah menunaikan zakat dan haji, niscaya dia memohon ingin kembali ke dunia. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla al-ayah. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat berat atas ahli tauhid. Sesungguhnya keutamaan haji dan umroh telah dimuat dalam beberapa hadis. Di antaranya ialah sabda Nabi Muhammad SAW, Man kharaja min baitihi hajjan au mu'tamiran wa mata ajrallahu lahu ajrul haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah keluar dari rumahnya dalam keadaan melakukan haji dan umroh dan dia mati, niscaya Allah mengalirkan atau memberikan pahala bagi orang yang melakukan haji atau umroh sampai hari kiamat. Sabda Nabi Muhammad SAW, Inna minadz dunubi dunuban la yukaffiruha illal wuqufa bi Arafata. Sesungguhnya dari sebagian dosa-dosa terdapat dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali wukuf di Arafah. Sabda Nabi Muhammad SAW, A'zamun nasi danban man waqafa bi Arafata fadhanna anallaha lam yaghfir lahu wa huwa awwalu yaumin fid dunya. Sebesar-besarnya dosa manusia adalah orang yang telah wukuf di Arafah, lalu dia menduga bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuninya. Sesungguhnya hari Arafah adalah hari pertama dunia. Sabda Nabi Muhammad SAW, Innal hajjaro yaqutatun min yawaqitil jannah wa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah walahu ainani walisanun yang tiku bihi wa yashhadu lam limanis talamahu bihakin wasidqin. Sesungguhnya batu atau hajar aswad adalah yakut atau permata dari sebagian yakut-yakut surga, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan yakut itu pada hari kiamat dengan 2 mata dan 1 mulut yang akan berbicara dan bersaksi bagi orang yang telah istislam atau menyapu dengan telapak tangan lalu menciumnya dengan benar. Mujahid berkata, sesungguhnya orang-orang melakukan haji apabila telah datang di Mekah, mereka dijemput oleh para malaikat, lalu para malaikat itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang menunggang unta, menyalami orang-orang yang menunggang himar atau keledai, dan merangkul orang-orang yang berjalan kaki dengan sesungguhnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha qad wa'ada hadzal baita an yahujjahu kulla sanatin situmi'ati alfin fa inna qasu kama lahumullahu minal malaikati wa innal ka'bata
tuhsyaru kal urusil mazfufati faqulu man hajjaha yata'allaqu bi astariha wa yas'auna khalfaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada bait ini bahwa setiap tahun jemaah melakukan haji kepadanya 600.000 orang. Apabila jumlah mereka kurang, Allah akan menyempurnakan mereka dengan para malaikat. Sesungguhnya pada hari kiamat Ka'bah akan dikumpulkan laksana pengantin perempuan yang diarak. Setiap orang yang telah melakukan haji bergantung pada tirai-tirainya dan berjalan di belakangnya hingga Ka'bah masuk ke surga, maka mereka pun masuk bersamanya. Sabda Nabi Muhammad SAW, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang melakukan haji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik, dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Sabda Nabi Muhammad SAW, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun ilal jannatu. Umroh ke umroh adalah kifarat bagi dosa yang ada di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya selain surga. Sabda Nabi Muhammad SAW, umratun fi ramadana ta'dulu hujjatan. Satu kali umroh pada bulan Ramadan itu menyamai satu kali haji. Muhammad Al-Munkadir meriwayatkan bahwa sesungguhnya dia telah melakukan haji 33 kali. Pada waktu melakukan haji yang terakhir di Arafah, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan wukuf di tempat wukufku ini 33 kali. Wukuf yang pertama untuk keparduanku, yang kedua untuk ayahku, yang ketiga untuk ibuku. Saksikanlah aku, wahai Tuhanku, bahwa sesungguhnya aku memberikan yang 30 wukuf sisanya bagi orang yang telah wukuf di tempat wukufku ini. Namun engkau tidak menerimanya." Setelah Munkadir pergi dari Arafah, dia diseru, "Wahai Ibnul Munkadir, apakah kamu bermurah hati kepada Zat yang telah menciptakan kedermawanan dan kemurahan hati? Demi keagungan dan kemuliaanku, sesungguhnya aku mengampuni orang yang telah wukuf di Arafah sebelum ku ciptakan Arafah 1000 tahun lagi."